Right. Oke, set piecer. Kembali lagi sama gua. Gua ngomong sendiri kali ini. Jadi di episode kali ini gua mau ngebahas terkait ya salah satu pemain favorit gua, andalan gua di Liverpool, Muhammad Salah. So, check it out. Headpiece, rumahnya fans sepak bola. Well. Jadi kalau gue bahas pemain Liverpool itu nggak akan pernah ada habisnya, men. Jadi salah satunya pemain penting, world class player yang mau gue bahas saat ini adalah Muhammad Salah yang bisa dibilang kemarin masuk ke Ballon d'Or nomini lagi gitu ya. Dengan gajinya yang saat ini sudah 350.000 pounds, if I'm mistaken, setiap minggunya. Ada apa? Dimana kalau gue ngelihat sekarang Salah ketajamannya, I don't know, musim ini jauh dibandingkan musim lalu gitu ya. Dimana kalau kita lihat Salah itu sendiri kan sebagai salah satu goal getter, pemain yang main di right flank, bisa menusuk cutting inside ke tengah, tapi ada apa di musim ini gitu ya. Statistik golnya di setiap musim sampai dengan musim lalu selalu melebihi 20 gol di Liverpool. Padahal Sadio Mane salah satu kompetitornya itu sudah pindah ke Munchen. Tapi kenapa golnya Salah semakin menurun? Kenapa Salah itu selalu di dalam kantongnya pemain back kiri lawan? I don't know, man. Mungkin bisa komen di kolom komentar kita gitu ya. Menurut kalian kenapa gitu ya? Tapi again, hampir semua pemain Liverpool itu mengalami penurunan performance gitu ya. Yang itu sendiri mempengaruhi di Salah. Again, Trent Alexander-Arnold di pemain yang bermain dengan Salah di sisi kanan juga kacrut gitu ya. Gue bisa bilang kacrut dibandingkan musim lalu gitu ya. Yang dimana again gue bisa bilang Salah sering terisolate, Trent Alexander-Arnold juga gitu ya. Salah dari kanan juga nggak bisa ngapa-ngapain. I don't know, apakah ini memang pure dari taktiknya Klopp, formationnya Klopp yang mau mengembed si Darwin Núñez sehingga Salah menjadi pelayannya Núñez, atau seperti apa? Ini kesalahan yang menurut gue perlu diperbaiki. Klopp has to fix this out gitu ya. Beli Nunes itu bukan ya I don't know, kita Liverpool berusaha untuk adapt dengan gaya permainan Nunes. Tapi again di sisi lain lo mengesampingkan atau lo mengorbankan Mohamed Salah ataupun di sisi kirinya Luis Diaz untuk menyuplai atau menjadi pelayannya si Darwin Nunes. Nah, ini yang harus di-fixin. Gue nggak tahu caranya gimana, tapi Pep Linders itu jauh lebih tahu how to fix this gitu ya. Nah, Salah again tampil inkonsisten di musim ini gitu ya. Di EPL susah cetak gol, tapi kemudian hat-trick dalam waktu 6 menit lawan Rangers di UCL gitu ya. Lalu minggu lalu bermain dengan sangat amazing lawan City, Rabunya melempem pas ketemu West Ham. I mean, I can't afford for this kind of performance. Gua nggak bisa afford karena ini seukuran Muhammad Salah. Kalau kita bicara terkait soal Fabio Carvalho, misal Salah selik lah satu liga dengan si Fabio Carvalho, gue nggak ada masalah. Tapi again ini mau Salah, ya kan? You have to score, you have to prove your self worth. Ada apa gitu ya? Nah, kalau kita lihat lagi pas pertandingan lawan Rangers yang berakhir dengan kemenangan 1-7 untuk Liverpool, itu ada perubahan taktik dari Klopp. Klopp merubah taktiknya dari 4-3-3 main ke 4-2-3-1 gitu ya, sampai ke 4-4-2 yang dimana bermain dengan dua striker. Saat pertandingan itu Salah masuk menggantikan Darwin Núñez gitu ya. Salah bermain di front two, misalkan main dengan Firmino. Alhasil Salah bisa mencetak hat-trick. Kemudian di next week lawan West Ham di EPL itu Salah bermain di posisi right flank dan Salah melempem. Gue sangat menantikan apakah Klopp mau mengakomodir Salah ini untuk bermain upfront dengan Núñez ataupun dengan Firmino. Gue sangat menyukai itu. Gue sangat enjoy ketika Liverpool lawan City kemarin, gitu ya. Liverpool menurut gue cukup mendominasi pertandingan, gitu ya. Dengan Salah di depan saat itu ya. Again, kita menilik balik ketika Liverpool lawan West Ham. Klopp di interviewnya ditanya tentang peran baru Mo Salah gitu ya. Jawaban Klopp adalah Mo Salah has to defend slightly different than the past gitu ya. Yang dimana kalau gue mengambil dari kata-kata Klopp, berarti memang Salah ini memiliki peran yang cukup berbeda sekarang. Salah punya tanggung jawab dalam membantu pertahanan seperti yang Sadio Mane lakukan dalam ngebantu si Robertson gitu ya. Sedangkan ujuk tombaknya Liverpool itu
diisi sama Nunes dan Firmino. Tapi again gue nggak setuju. Salah has to be there, has to be in the front two with Firmino ataupun Nunes gitu ya. Apalagi kalau gue ngelihat sekarang stok penyerang juga cukup tipis karena Diogo Jota cedera gitu ya. Nah, I don't know if I can settle this with 4-4-2. Let's say Elliot, Carvalho, Fabinho, Thiago dengan Salah, Firmino ataupun Salah, Nunes. Gua bisa menerima itu. Gua bisa menerima perubahan taktik skema dari Klopp as long as itu mengakomodir goal getternya kita, which is itu si Salah, Nunes ataupun Firmino gitu ya. Cukup menarik dinanti apakah kita settle dengan new formation, apakah dengan formasi baru ini bisa membantu Salah untuk mencapai at least 20 goals di season gitu ya. Karena menurut gue ini satu kesatuan. Lo beli Nunes itu bukan kita yang ngikutin, tapi ini satu kesatuan, compactness dari defense sampai ke depan. Semua pemain harus connected dan itu berlaku juga untuk Salah gitu ya. Di sini gue nggak bahas terkait Nunes compare dengan Haaland ataupun Nunes seperti apa ya. Again, gue bahas Nunes karena Liverpool dari awal musim itu mencoba untuk mengakomodir Nunes as a striker, as a number 9. Dan gue nggak mau itu. Gue mau pemain Liverpool itu saling mengakomodir satu sama lain. That's Liverpool. Menurut kalian, gimana? Salah ini gimana? Liverpool ini seperti apa? Formasi atau skema apa harus kita bermain dengan krisis di midfielder, striker? Apakah, I don't know, gue nggak mau bahas terkait gaji 350.000 pounds dan segala macam. Tapi again, Salah has to prove himself worthy to get that fucking amount of money. Kalau kalian ada pendapat yang berbeda, langsung komen di kolom komentar. See you next episode. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, Bro ya.